Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya Angela Puri dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir narasumber kita yaitu Romo Alex Dirjo SY yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Alex. Ya, Romo Alex, Ya, bagaimana saya, kabarnya Romo? ya baik ya, dalam keadaan sehat. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Agung. Dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau memberi kami hidup sementara di dunia untuk melaksanakan kehendak-Mu sesuai rencana-Mu. Bukalah hati kami untuk tulus mengikuti kehendak-Mu dan dengan demikian mencapai keselamatan yang Kau sediakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 2b sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 8b sampai 10. Kami selalu mengenang kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian. Sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan refren, Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarkan Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian.
Biarlah mereka bermakmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biar Tuhan berkenan pada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Alex. Ya, Romo Alex. Ya. Apakah inspirasi dari kedua bacaan hari ini, Romo? Iya. Paling sedikit dari Injil Matius jelas sekali. Yesus mengecam dengan sangat tajam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berkata, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Dan itu beberapa kali, celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Lalu dia mengutarakan kemunafikan mereka. Maka saya tertarik pada teguran, pada kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, orang-orang munafik. Homili saya pasti tidak mengenai kemunafikan, tetapi kebalikan dari kemunafikan ialah ketulusan hati. Maka dalam homili hari ini saya ingin mengarahkan perhatian kita bersama kepada ketulusan hati. Begitulah kiranya inti dari atau inspirasi utama dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar tadi. Baik, Romo. Romo, apakah bisa menjelaskan kepada kami arti dari ketulusan hati? Iya, ketulusan hati dari Injil Matius tadi ya. Nah, ketulusan hati dalam bahasa Injil Matius, bahasa Inggris, itu disebut harmless, artinya tidak mengandung bahaya. Dalam keterangan lain, ketulusan itu disebut authenticity. Otentik artinya asli atau tulen. Keterangan lain ialah tulus itu genuine. Genuine itu polos, tampil apa adanya. Itu keterangan-keterangan yang ya bisa kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris mengenai Injil Matius tadi itu. Tapi ada juga satu kata lain, truthful. Truthful artinya jujur. Omong apa adanya, tanpa kebohongan. Saya kira itu beberapa keterangan yang bisa kita tangkap dari buku atau ya dari bahasa Inggris yang saya percaya hampir semua di antara kita tahu. Oke. Iya. Romo mungkin bisa memberikan kepada kami contoh konkretnya agar kami lebih memahami arti ketulisan hati tersebut, Romo. Iya, bagaimana ya? Oke, kebetulan saya punya suatu contoh konkret yang bisa kita bayangkan, yang bisa lebih kita pahami. Begini ceritanya. Pada suatu siang, saya itu berjalan menuju Rangkas Bitung di daerah Banten. Saya naik sepeda motor waktu itu. Di tengah jalan, saya merasa haus
maka saya mampir di sebuah warung untuk sekedar minum dan makan cemilan yang tersedia. Ketika saya sudah duduk minum, datanglah dua orang laki-laki. Yang satu itu membawa keranjang pada kepalanya, dalam bahasa Jawa nyunggi keranjang pada kepalanya. Ketika dia turunkan, saya melihat keranjang itu penuh dengan mangga-mangga yang sudah matang. Dua orang itu langsung masuk warung itu dan duduk minta minum dan makan. Pemilik warung sudah kenal baik nampaknya. Dia langsung menyediakan minuman dan makanan. Dua orang laki-laki itu langsung minum dan makan. Setelah habis, tidak terlalu lama, mereka pun berdiri mengangguk kepada pemilik warung dan dengan tangannya menunjukkan keranjang penuh dengan mangga itu. Lalu mereka mengangguk lagi dan pergi. Pemilik warung bertanya pada saya, "Kenal siapa mereka?" "Tidak." "Mereka itu orang Baduy dalam, orang asli. Mereka itu tidak kenal uang. Maka kalau makan minum di sini tidak memberi uang, tapi memberi mangga sekeranjang itu, lihat. Harganya pasti jauh lebih daripada uang." Orang Baduy dalam itu tidak kenal uang. Dan kalau dalam perjalanan selalu jalan kaki dan kaki telanjang. Mereka betul orang-orang asli. Orang-orang yang tidak kenal kebohongan. Mereka tampil apa adanya. Maka ketika dia menunjuk pada keranjang, saya tahu maksudnya dan saya juga mengangguk kepada mereka karena saya juga kurang tahu bahasa mereka. Tapi kenal mereka baik-baik karena ya hampir sebulan 2 kali mereka lewat di warung saya ini. Mendengar itu, saya berpikir dalam hati, inilah sisa-sisa dari ketulusan Taman Firdaus. Orang yang tidak kenal uang, tidak kenal kebohongan, orang-orang baik, baik seperti adanya saja. Dan sambil berpikir, diam-diam saya merasa malu. Entah bagaimana saya sendiri sudah kena virus, banyak atau sedikit, virus kebohongan. Orang bilang itu virus kebudayaan, tetapi saya percaya ini ada unsur kebohongan, ada unsur ketulusan. Mungkin dengan contoh ini Anda akan lebih memahami apa itu ketulusan. Bukan harmless, bukan authenticity, bukan genuineness, tapi inilah contoh konkret dari orang yang hidup bersama kita di alam yang nyata ini. Itulah ketulusan hati yang saya jumpai. Dan dengan itu aku sadar
aku sudah agak banyak ketularan virus kebohongan. Mungkin tanpa sadar itu virus dari kebudayaan kita. Menyembunyikan yang tidak perlu dikatakan. Oke, saya kira itu suatu contoh konkret yang bisa saya sampaikan mengenai ketulusan hati. Iya, baik Romo. Sungguh sangat menarik ya Romo ya. Kalau kita melihat contoh Romo tadi, seakan-akan itu dia itu tidak punya kepentingan gitu ya Romo ya. Ya, ya. Kepentingan untuk meraih sesuatu gitu. Jadi hidup untuk saat ini aja, hari ini aja, dan mungkin apa adanya ya Romo ya. Tampil apa adanya. Iya. Romo, Romo apakah ada contoh lain Romo? Mungkin contoh lain ya bisa saya cari, tetapi ada keterangan inspiratif yang berupa refleksi untuk kehidupan kita orang-orang sejaman ini. Dalam refleksi kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku kadang-kadang tampil tidak apa adanya, tapi untuk memberi kesan yang baik kepada orang lain, mencari pendapat kesan orang lain terhadap diri kita, sehingga kadang-kadang aku tidak mengatakan apa adanya, tapi menyembunyikan sesuatu dalam hati. Itulah salah satu yang lantas kita tanyakan dalam hati. Aku ingin mengesan baik kepada orang lain sehingga tidak mengatakan apa adanya. Ketulusan dikalahkan dengan keinginan untuk mengesan baik. Ini salah satu yang pantas kita refleksikan untuk mendalami arti ketulusan itu. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering kali mengalami hal-hal itu. Mau bisa baik. Iya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Alex Dirjo SY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Alex, dari sesi pertama tadi kita berusaha mendalami ketulusan hati dengan refleksi ya, Romo ya. Ya. Oke. Jadi tadi kita menerangkan ketulusan hati dengan contoh dua orang Baduy dalam dari dekat Rangkas Bitung itu. Yang kedua, kita bisa lebih mendalami lagi ketulusan dengan refleksi pribadi. Dalam refleksi pribadi, kita tadi sudah menanyakan
Yang pertama tadi masih ingat saya bicara apa? Ingin mengesankan dengan baik. Oke, baik. Jadi ingin mengesan baik terhadap orang lain, sehingga tidak berbicara ceplos apa adanya, tapi dengan hati-hati pakai bahasa yang lebih sopan, pakai bahasa yang lebih bisa diterima oleh teman atau oleh orang lain. Ingin mengesan baik itu suatu penghalang untuk tulus apa adanya. Yang kedua, itu refleksi yang kedua ialah memakai penilaian ganda, double standard. Maksudnya demikian. Kalau aku melakukan sesuatu yang keliru, mengatakan sesuatu yang salah, aku berkata dalam hati, ya aku kan manusia biasa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak mengatakan persis yang ada. Tetapi kalau yang melakukan kekeliruan atau mengatakan kesalahan itu orang lain, saya menjadi lebih keras. Orang kan harus tampil jujur supaya dalam pergaulan bisa saling percaya. Maka itu yang disebut penilaian ganda. Menilai diri sendiri lebih lunak, menilai orang lain lebih keras. Kita sering kali tanpa sadar menggunakan double standard itu atau penilaian ganda itu. Itu yang menghalangi ketulusan. Ada lagi yang ketiga ialah yang disebut sloganisme. Slogan itu semboyan. Sloganisme itu bunyinya bagus, tapi kalau tidak kita laksanakan, aku tidak tulus. Dalam hidup membiara misalnya, bagi para Jesuit, anggota Serikat Yesus, ada slogan dari Santo Ignatius Loyola. Bunyinya Ad Maiorem Dei Gloriam, AMDG. Apapun yang kulakukan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Maka kalau kita menulis surat, di ujung seringkali ada tulisan AMDG, artinya Ad Maiorem Dei Gloriam. Suatu slogan yang dihayati oleh Santo Ignatius. Tetapi kita pada zaman sekarang seringkali mengucapkan slogan yang sama, tetapi kurang menghayatinya. Kadang-kadang aku melakukan suatu perbuatan pastoral, pelayanan pastoral dengan agak menggerutu karena sudah jam 9:30 malam masih ada panggilan Romo. Itu Bapak saya sakit keras, jangan-jangan meninggal malam ini. Romo bisa datang. Aduh, dalam hati saya pikir sudah 9:30 masih diundang. Memang saya bangun, ya aku datang memberi pengurapan pada Bapakmu. Tetapi dengan cukup menggerutu kadang-kadang tanpa sadar, maka slogan semboyan Ad Maiorem Dei Gloriam agak kulupakan. Kalau saya sedang melakukan agak menggerutu, saya ingat, oh ya, aku harus melakukan semua demi kemuliaan Allah yang Maha Agung.
Maka sekali lagi, ketulusan hati itu bisa lebih kita hayati kalau kita menghayati slogan yang ada, semboyan-semboyan yang ada. Setiap bahasa punya semboyan. Kalau itu dihayati, kita akan menjadi orang yang baik. Atau tadi yang kedua ialah double standard, penilaian ganda. Kalau terhadap orang lain aku lebih tajam, lebih keras, tetapi terhadap diri sendiri lebih lunak. Dan yang pertama tadi ialah apa tadi yang pertama? Ingin berkesan baik. Oke, ingin berkesan baik. Itu sangat banyak dalam masyarakat, dalam kebudayaan kita. Kita seringkali tidak mengatakan persis apa adanya dengan ceplos, dengan kata-kata yang jelas. Tetapi demi sopan santun, aku mengatakan lebih halus, sehingga kadang-kadang kebenaran tidak terungkap sebetulnya. Jadi dengan 3 refleksi itu, ketulusan hati saya kira menjadi lebih jelas, kecuali dengan contoh dari 2 orang Badui dalam tadi. Oleh karena itu kita bersyukur Injil masih mengatakan kepada kita teguran, kecaman yang tajam terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Saya tidak pernah membaca kecaman Tuhan Yesus yang lebih tajam daripada kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini. Padahal mereka itu pemimpin agama. Dan Yesus justru melihat kekurangan mereka, lalu mengecam dengan sangat tajam. Kita lihat sebaliknya, bukan kemunafikan, tetapi ketulusan hati yang ingin kita kembangkan sesuai dengan harapan Tuhan dan harapan hati kita masing-masing. Saya kira untuk homili kali ini cukup, tidak perlu saya perpanjang, singkat tapi jelas pesannya. Iya, baik Romo. Berarti ini ketulusan hati ini bisa menjadi suatu keutamaan dalam membentuk pribadi kita ya Romo ya? Iya, betul. Iya. Jadi kita juga bisa menjadi diri kita sendiri dengan memasukkan keutamaan ketulusan hati tersebut. Seperti buku yang Romo tulis ya, Romo ya? Ya. Be Yourself. Oh, dalam Be Yourself. Good Dream. Juga di sana ya. Jadilah dirimu sendiri. Kau ini buah impian Allah. Oh, sudah membaca dari Be Yourself itu ya. Di situ ada. Iya. Atau pernah saya sampaikan dalam renungan tentang melestarikan kesehatan mental. Itu juga ada. Dan ada suatu kecaman terhadap gereja Katolik yang ditulis oleh seorang teolog namanya Hans Kuhn, orang Jerman itu. Dia berkata, gereja Katolik itu seringkali tanpa sadar lebih mengecam dosa-dosa yang melawan
Hukum yang keenam, dosa-dosa melawan seksualitas, dalam bidang seksualitas. Gereja Katolik sangat keras menegur atau mengadili orang-orang yang rusak akhlaknya, tetapi kurang tajam mengenai kebohongan atau ketidakjujuran. Itu kata Hans Kuhn, seorang teolog yang merefleksikan kehidupan gereja, dan kita tanpa sadar sebagai anggota gereja Katolik juga merasakan seolah-olah dosa melawan seksualitas lebih berat daripada dosa melawan kebohongan. Sedang kalau kita baca Injil, Yesus juga mengecam dosa-dosa di bidang hukum keenam, tetapi lebih tajam mengecam kemunafikan, kebohongan, dan sebagainya. Oke, itu tambahan sedikit untuk hari ini. Iya, baik Romo. Apakah ada tambahan lagi Romo sebelum kita menutup acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Alex? Ya, oke. Saya kira tidak perlu saya tambahkan pemahaman ya, yang ada itu sudah cukup jelas menurut saya, karena ada contoh-contoh dan ada refleksinya. Oke, ya. Oleh karena itu, marilah kita diam sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Kami adalah orang-orang biasa dengan banyak kekurangan, tapi juga banyak kesempatan untuk kebaikan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi kami dan menggerakkan hati kami untuk berbuat yang baik sesuai dorongan hati nurani, sesuai dengan hati yang diterangi oleh Roh Kudus-Mu itu. Bunda Maria, yang baru saja kami rayakan naik ke surga, diangkat ke surga, kami percaya Engkau adalah suri teladan yang luar biasa bagi kami manusia. Engkau juga manusia seperti kami. Oleh karena itu, bantulah kami dengan doa-doa agar kami dapat tulus dalam hidup ini, apa adanya, mengikuti sabda dan firman Putramu Yesus Kristus. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus sendiri, yang menjadi pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para kerabat ORK semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ORK sudah selesai. Ya Romo, terima kasih Romo Alex. Ya, kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga Dirjo SY
Dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Amin.